bisa dengan mudah mematikan JavaScript, manipulasi HTML lewat inspect elemen, atau mengirim request langsung ke API server tanpa melalui browser. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling sangat fundamental adalah never trust klien darah. Validasi HTML dan JavaScript hanyalah fitur keamanan untuk UX yang baik, sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya wajib dilakukan di sisi server. Mengandalkan validasi klien saya sama dengan mengunci pagar rumah dengan selotip. Terlihat aman tapi sangat mudah diterobos. Terakhir, desain formulir yang baik harus memperhatikan aksesibilitas, terutama penggunaan elemen label yang terhubung secara eksplisit dan inputnya menggunakan atribut for dan ID. Pada teks label harusnya otomatis menyediakan fokus kursor dengan ke dalam kolom input terkait. Sebuah fitur kecil yang sangat membantu pengguna dengan gangguan motorik dengan kesulitan memilih kolom input kecil. Placeholder di dalam input tidak boleh menggantikan fungsi label karena placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik, membuat pengguna lupa dengan apa yang harus diisi. Membangun formulir yang inklusif, aman, dan mudah digunakan adalah seni tersendiri yang menggabungkan psikolog pengguna, desain visual, dan ketelitian teknis. 4. Web Assembly, jalan tol untuk semua orang. Web Assembly yang sering disingkat menjadi A11Y yang sering kali disalahartikan sebagai fitur untuk penyandang tunanetra, padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the curb cut effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk menggunakan kursi roda, tetapi juga sangat membantu orang untuk membawa koper, orang tua dengan kereta bayi atau bersepeda. Salah satu alat utama yang digunakan sebagai tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader, sebuah software yang membaca isi halaman web secara linear dari atas ke bawah, berbeda dengan mata kita yang bisa memindai halaman secara acak dan langsung berfokus ke bagian penting. Selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik harus bisa dioperasikan sepenuhnya hanya dengan tombol Tab, Shift, plus Tab, Enter, dan Space. Urutan fokus harus logis, bergerak dari kiri ke kanan, atas ke bawah, mengikuti alur visual. Sayangnya banyak developer yang mematikan outline fokus bawaan browser demi alasan estetika tanpa memberikan pengganti, membuat pengguna keyboard buta arah dan tidak tahu elemen mana yang sedang aktif. Ini adalah dosa besar aksesibilitas. Selalu pastikan ada indikator visual yang jelas saat sebuah elemen menerima fokus atau desainnya custom focus style yang sesuai dengan tema aplikasimu. Ketika HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti accordion, tabs, atau modal dialog, kita membutuhkan bantuan Y-Aria. Aria adalah kumpulan atribut khusus yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi bantu. Contoh, icon hamburger menu mungkin tidak memiliki teks sehingga screen reader hanya akan membaca sebagai button. Dengan menambahkan area label main menu, kita memberikan konteks yang ini tersebut. Namun aturan emas penggunaan area adalah no area is better than bad area. Jika kamu bisa menggunakan HTML asli yang sudah aksesibel, gunakanlah itu. Gunakan area hanya sebagai penambal semantik ketika HTML native sudah bentuk. Kita juga harus memperbaiki teks alternatif atau alt text pada gambar yang sering kali diisi asal-asalan atau dikosongkan. Alt text bukan tempat untuk menaruh keyword user. Menaikkan deskripsi fungsional atau visual dari gambar tersebut bagi mereka yang tidak bisa melihatnya. Aksesibilitas bukan lagi sekedar pengimbauan moral, tetapi juga menjadi persyaratan hukum di banyak negara maju dan standar wajib bagi penggunaan global. Mengabaikan A11Y berarti menutup pintu bagi sekitar 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas, yang merupakan potensi pasar yang sangat besar. Lebih dari itu, situs yang aksesibilitas biasanya memiliki kode yang lebih bersih, format yang lebih ringan, dan peringkat SEO yang lebih baik karena Google sangat menyukai konten yang terstruktur rapi. Dan jadi jangankan posisi aksesibilitas,
sebagai tugas tambahan di akhir proyek, melainkan menjadikan sebagai prinsip desain sejak awal baris kode pertama ditulis. Membangun web yang inklusif dan adalah tanda kedewasaan seorang engineer yang peduli pada dampak karyanya terhadap manusia. 5. CEO, SEO, dan metadata kartu nama desain digitalmu. Di era informasi ini yang banjir bandang, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. SEO adalah bukanlah sihir hitam atau sekedar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari memahami konteks dan relevansi halamanmu. Metadata yang hidup di dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser berfungsi sebagai kartu utama atau profesional bisnis yang kamu sodorkan kepada Google Media, Google, Bing, dan media sosial. Tag title dan meta name description adalah elemen paling fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian, judul yang memikat, dan deskripsi yang akurat. Dapat meningkatkan click-through rate dan secara drastis yang pada gilirannya memberi sinyal positif ke algoritma ranking Google. Untuk level yang lebih tinggi, kita menggunakan struktur data skema ORG PCE dalam format JSON. Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita, alih-alih membiarkan Google menebak bahwa angka 4,5 di halaman adalah rating produk. Kita membungkusnya dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata ini adalah produk, harga sekian, ratingnya 4,5, dan stok yang tersedia. Hasilnya, Google dapat menampilkan snippet di hasil pencarian seperti bintang, head rating, harga, atau resep makanan yang langsung muncul tanpa user membuka website. Jangan lupakan juga kaitan dengan SEO dan performa yang diukur melalui Core Web Vitals. Metadata seperti metaname, viewport sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile, yang kini menjadi faktor ranking utama. Google tidak hanya menilai apa isi kontenmu, tetapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengkonsumsinya. Halaman yang lambat, bergeser-geser, dan saat dimuat dan tidak responsif akan dihukum turun peringkatnya. Kesimpulannya, SEO dan metadata adalah jembatan yang menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web dengan canggih dengan teknologi terkini, tetapi jika mesin pencari buta terhadapnya dan media sosial gagal menampilkannya dengan baik, aplikasimu akan menjadi ikut hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai intrusi visual untuk browser, tapi juga alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Metadata yang terstruktur rapi adalah investasi jangka panjang yang memastikan karyamu mendapatkan perhatian dan lalu lintas pengunjung yang layak ia dapatkan. 6. Integrasi keislaman, inklusivitas, dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukanlah sekadar intrusi pada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip kaulan sadida, sebagaimana Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsinya, misalnya menggunakan tag button untuk tombol bukan div yang dimanipulasi. Dalam bentuk kejujuran struktural yang kita menempati sesuatu yang pada tempatnya, yang merupakan definisi dari ADL, membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak semantik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelasan informasi. Upaya menerapkan validasi formulir dan penanganan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih izalatul darar. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyingkirkan gangguan dari jalanan adalah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa berupa formulir yang membingungkan, navigasi yang menjebak, atau instruksi yang tidak jelas membuat pengguna yang frustasi atau kehilangan harta. Dengan merancang antarmuka yang memvalidasi input secara santun dan membimbing pengguna menghindari kesalahan, kita sedang menyingkirkan duri digital yang insya Allah bernilai sedekah karena memudahkan urusan saudara kita.
Selain itu, menggunakan metadata dan SEO yang etis berkaitan dengan erat prinsip tablik dan sidik. Metadata adalah wajah konten kita di mesin pencari data dan media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan tadlis atau garar dengan membuat judul, clickbait, atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten. Hanya demi trafik. Struktur SEMA-ORG yang serapi adalah upaya kita untuk menyajikan informasi secara transparan, sehingga pencari ilmu dapat menemukan kebenaran dengan secara cepat dan akurat. Terakhir, konsep DOM yang struktur rapi mengajarkan kita tentang nizam dan ukhuwah. Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagiannya sakit, maka jika bagian lain akan ikut merasakan sakitnya. Kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat yang solid. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semantik, dan aksesibel bukan hanya tuntutan dari W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak manusia untuk mendapatkan akses informasi yang setara dengan martabat. 7. Kesimpulan struktur adalah fondasi bab ini. Struktur fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekadar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan dunia manusia memahami konten kita. Berikut adalah kunci-kunci poin yang harus dibawa pulang. DOM bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi. Kita tidak mengedit teks, tetapi kita memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. Semantik adalah investasi jangka panjang menggunakan div untuk segalanya. Mungkin terlihat cepat di awal, tapi menggunakan elemen semantik adalah investasi SEO, aksesibilitas, dan keterbacaan kode tim. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. 3. Validasi dimulai dari browser. Jangan membenahi JavaScript untuk hal-hal yang sudah bisa dilakukan browser. Constraint Validation API dan tipe input modern memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobile tanpa biaya performa. Aksesibilitas adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal. HTML yang valid dan semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas, sehingga sisanya adalah penggunaan ARIA yang bijak, bukan serampangan. 5. Metadata adalah wajah publik. Di luar apa yang dilihat penggunaan di layar, metadata bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh mesin pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visabilitas marketing. Dengan struktur data HTML yang kini sudah kokoh, bermakna, dan inklusif, kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan pada ini. Di bab 3 kita akan melayani. Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.